Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arik Channel. Untuk teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Nah, di kesempatan kali ini ya, video ini atau berita ini akan membahas tentang setelah pengangkatan P3K di tahun 2025 itu ada 3 jenis status ya yang sudah tidak dipakai lagi. Nggak usah lama-lama, biar teman-teman tidak penasaran, ikuti video ini sampai habis. Jadi buat teman-teman semuanya, setelah pengangkatan P3K di tahun 2025 ya, tidak ada 3 jenis status ini. Nah, honorer harus siap dengan aturan terbaru. Ini dirilis hari Kamis ya, tanggal 1 Mei 2025. Itu sekitar jam 16:55. Jadi kurang lebih jam 5 sore ya. Jadi begini ya untuk teman-teman semuanya. Pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dilaksanakan paling lambat itu kan Oktober 2025 ya. Terus berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara atau BKN per 21 April 2025 itu formasi P3K tahap 2 hanya tersedia 328.542 saja. Nah, jumlah tersebut nantinya diperebutkan bagi para honorer yang mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2 itu yang berlangsung hingga kini. Nah, jadi ada di beberapa daerah itu sudah melaksanakan tes P3K gelombang 2 atau tahap 2 ya, teman-teman semuanya. Terus Kepala BKN menyebutkan sebanyak 1.006.153 honorer yang mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap 2. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja RDP bersama Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB pada Selasa 22 April 2025. Nah, sementara itu pemerintah terus mendorong pemerintah daerah agar menuntaskan honorer di instansinya untuk mendaftar seleksi P3K. Penataan tenaga honorer menjadi ASN ini melalui sistem pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang sering teman-teman sebut yaitu P3K. Terus hal ini sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memeratakan tenaga kerja
di birokrasi pemerintahan. Terus lantas bagaimana peluang honorer yang tidak mendapat formasi atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan di instansinya? Nah, di sini mungkin banyak yang teman-teman ya, contoh di instansi daerah ya, itu dibuka cuma 8. Terus ada yang daftar itu 10. Jadi yang 2 kan kalau tidak lolos tidak dapat tempat. Nah, itu gimana? Itu banyak teman-teman kita yang bertanya seperti itu. Nah, untuk menjawab isu tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan Rusmaini Budiarjo beri penjelasannya sebagai berikut. Bagi ribuan honorer di daerahnya yang tak lolos seleksi P3K, Pemkot telah menyiapkan mekanisme ahli status menjadi pegawai paruh waktu. Ya, di sini sudah jelas ya, teman-teman. Pemkot telah menyiapkan mekanisme ahli status menjadi pegawai paruh waktu. Nah, ia menyampaikan bahwa tak hanya honorer di database BKN, tapi juga yang tercecer dan diangkat jadi P3K asalkan mengikuti seleksi. Itu sudah jelas ya untuk teman-teman semuanya. Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal itu 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN maupun tercecer diharapkan ikut seleksi P3K. Mereka semuanya akan diangkat P3K dan mendapatkan nomor induk pegawai atau NIP jelas Rusmaini Budiharjo. Dari awal Menpan RB Rini Widiatini juga menegaskan honorer cukup mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi P3K. Selanjutnya, honorer yang lulus mendapat formasi di instansi diangkat menjadi P3K penuh waktu. Di sini teman-teman sudah jelas ya. Honorer yang lulus mendapatkan formasi itu diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, sedangkan honorer yang tidak mendapatkan lowongan kebutuhan di instansi, maka tetap diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kemudian ada hal penting yang harus diingat bahwa tahun 2025 sudah tak ada lagi yang namanya tenaga honorer. Dan juga 3 status ini sudah tidak diberlakukan lagi dalam pemerintahan. Jadi teman-teman harus ingat ya, ada hal penting ya buat teman-teman semuanya yang harus diingat bahwa tahun 2025
itu sudah tidak ada lagi namanya tenaga honorer dan 3 status. Nah, statusnya apa aja 3 itu? Silahkan teman-teman simak baik-baik biar teman-teman itu tidak gagal paham dan tidak gagal fokus. Jadi ini ya teman-teman semuanya 3 status itu, yaitu yang pertama pegawai tidak tetap atau yang sering teman-teman sebutkan adalah PTT. Yang kedua guru tidak tetap atau GTT. Yang terakhir pegawai non-aparatur sipil negara atau yang sering teman-teman sebut juga non-ASN. Nah, per Januari 2025 tidak ada lagi nama honorer, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap GTT, non-aparatur sipil negara non-ASN, ucap Rusmaini Budiharjo. Ia mengatakan P3K paruh waktu adalah skema menghindari pemutusan hubungan kerja atau disebut PHK atas penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023. Jadi, honorer yang tidak berakomodir dalam formasi P3K akan diangkat sebagai P3K paruh waktu. Untuk gaji yang diterima P3K paruh waktu disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini. Maka dari itu sistem pengajiannya sama besarnya sesuai gaji yang diterima selama ini dan menyesuaikan anggaran daerah. Terus yang bersangkutan mendapatkan NIP P3K meski namanya P3K paruh waktu. Jenis P3K ini masih masuk dalam status ASN pungkasnya. Jadi itu ya teman-teman semuanya yang bisa disampaikan oleh Ari Channel tentang setelah pengangkatan P3K di tahun 2025 tidak ada lagi 3 jenis status ini. Nah, 3 statusnya itu tadi ya, PTT, GTT, dan non-ASN. Itu statusnya yang di tahun 2025 itu. Jadi itu ya buat teman-teman, mudah-mudahan video ini atau berita ini bermanfaat buat teman-teman, menambah wawasan, pengetahuan buat teman-teman semuanya. Sampai sini Ari Channel menyampaikan informasinya. Terima kasih, salam sehat.